Ulangan 18 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam dulu mulutmu. Pak. Ya udah, jadi kalau di sana dipertanyakan ya kan, seorang nabi akan kubangkitkan. Yang namanya dibangkitkan itu Pak, udah mati terus bangkit. Itu merujuk kepada Yesus, bukan kepada yang nggak bangkit-bangkit. Clear kan? Haleluya Tuhan. Iya itu dia, bangkit. Coba, nabi mana yang setelah mati bangkit? Hanya Yesus kan? Yesus Kristus. Ya udah, ya apa lagi? Udah. Ya Tuhan. Simple Iya, kan? gitu ya. Bacanya aja direnungkan. Sesimpel itu gitu. Jadi kita nggak usah mengeksegesi berlebihan. Baca lurus, seorang nabi akan kubangkitkan, dibangkitin dong. Satu-satunya yang bangkit cuma Yesus. Itu. Siap. Kak Gata satu lagi. Kak Gata nggak ada bikin viti-viti ya? Nggak ada ya? Memang nggak ada ya? Ada bikin VT banyak di akun Kristen Magang, sudah diblokir. Dulu juga Sudah sering diblokir. banyak pengajaran. Akun-akun aku tuh keblokir semua Pak yang besar. Oh, betul-betul siap. Benar. Kita lagi cari-cari juga nggak dapat. Kak Gata, bagaimana caranya? Saya bukan ini sih. Akun Sinora Aritonang ya, itu luar biasa mulutnya ya. Maksud itu, aduh kasar banget lah tentang Yesus kita dibuat dia. Gimana lah, nggak ngerti saya gimana cara men-stitch satu itu. Saya nggak berani sih, belum berani untuk stitch di VT-nya itu. Yang dia bilang Yesus membolehkan apa sih? Dia kalau tahu dia dari kemarin lonte itu bisa dia mau melonte katanya, bahasa kasar-kasarnya nih. Saya ngutip daripada VT-nya itu. Bahwa kan ada memang Tuhan Yesus bilang apa itu ya, bahwa orang yang pesundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Oke, Abang baca Mazmur 37 ayat 8 sampai 9. Silakan. Saya jeda bentar boleh ya? Oke, Mazmur 37 ayat 8 sampai 9 ya. Yang di bawah ini juga boleh baca. Ya. Oke. Nggak usah jeda sini, Pak. Saya bacakan aja. Halo. Pak Hosi. Halo. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Ini kita nggak usah lagi kau nanya, langsung Tuhan yang bilang. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Janganlah panas hatimu, janganlah marah. Itu hanya membawa kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan lenyap. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi. Nah, itu dia. Jadi kita nggak usah panas hati dengan penjahat-penjahat itu. Tuhan udah nyuruh, kamu jangan marah, jangan gusar, jangan panas hati. Biarkan, toh mereka akan mati pada waktunya. Makanya saya bilang kemarin, yang cantik mati, yang jelek mati, yang pintar mati, yang bodoh mati, yang jahat mati, yang baik mati. Tetapi pada hari kesudahannya, kita semua yang menanti-nantikan Yesus akan dibangkitkan. Kenapa kita harus panas hati? Betul nggak? Betul. Nah, kalau kamu tidak suka skip. Jangan, walaupun kamu marah, ada ayat lain berkata, boleh kamu marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Dosa. Bagaimana cara marah tapi tidak berbuat dosa? Diam. Itu caranya. Gak usah gusar terhadap orang-orang yang seperti itu. Ibarat kata gini Pak, ada tai kucing di rumahmu dan itu bau banget. Kamu ngapain marah terhadap tai kucing Pak? Itu kan sesuatu yang mengganggu, tapi untuk apa kamu marah terhadap tai kucing? Biarkan, abaikan saja. Pada waktunya itu juga akan lenyap. Paham ya? Iya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Udah lupa, ada sih, tapi nantilah. Mungkin besok lah kalau lagi naik lagi. Kesempatan yang lain aja, nggak apa-apa. Iya, ini kan mumpung lagi Mikana ngintip di sini jadiin konten ya kan. Mikana kan lagi belajar nih. Mikana yang evangelis lagi belajar di bawah, niru-niru jawabanku. Masa sih? Ada dia di bawah, ada dia di bawah. Dia tuh sering, bahkan beberapa part ya, dia meniru jawabanku ada. Memang banyak memang. Kak Agatha.
Hmm, Sebenarnya itu sangat disayangkan juga sih kemarin itu. Maksud apa saya itu tuh? nggak harus seperti itu juga kali. Nggak Harusnya harus. kita gimana caranya gitu. Cara apa? Ya supaya kemarin tuh nggak mesti harus seperti itu juga fitiannya PT siapa? membahas itu. Ada kemarin tuh saya baca itu Viti itu yang kemarin PT apa? sempat berdebat sama Kak Gata lah dengan Mikana Oh, gitu. saya nggak berdebat, dan di situ aman damai sentosa kok. Oh haleluya tuh. Nggak ada. Kalau kamu baca di situ, ya saya sangat sangat baik menasehatkan orang-orang yang menyesatkan seperti Mikana. Dan ayat Siap. Alkitab, coba kamu baca 2 Petrus 2 ayat 12. Itu tentang penyesat. Kak Gata bisa bantu saya nggak? Nanti saya terjeda nanti kalau saya searching ini. Oke, Saya di dikatakan, kantor soalnya. siap. Dikatakan di situ, penyesat itu tidak ubah sama seperti binatang yang dilahirkan hanya untuk ditangkap lalu dibinasakan. Ada juga di Titus 10 ayat 1, Titus 1 ayat 10 ya, itu antara itu kebalik ya. Dikatakan ya, nggak perlu kamu itu mengucapkan salam bahkan kepada bidat yang sudah kamu nasihati 2 kali. Bahkan disuruh kita tinggalkan. Banyak nasihat-nasihat untuk orang-orang bidat itu. Pertama kita harus nasihatkan dulu, tapi kalau mereka tidak mau kita nasihatkan, kita tinggalkan. Karena mereka itu tidak ubah seperti binatang. Kamu catat aja itu tentang pengajar sesat itu. 2 Petrus 2 2, Petrus ayat 2 12. Petrus. Sama Titus 1 ayat 10. Titus 1 ayat 10. 1 ayat 10 itu. Oh, bukan. Iya. 10, Titus 10, sorry. Titus 10 ayat 1. Titus. Bentar ya. Ayat 1 Kak. Iya, Titus 1 ayat 10. Oh ya betul lah berarti yang awal tadi. Jadi kalau kita mau tahu ya seperti apa sikap kita terhadap bidat-bidat. Oh, sorry, Titus 3 ayat 10 kok. 1. 3 ayat 10. Ya, Galatia 1 ayat 8 sampai 9. 8 ayat 9 Galatia. Ya, saya catat. Nanti saya coba buka nanti. Iya, jadi kita itu pertama, bahkan kita dilarang mengucapkan salam kepada bidat yang sudah kita ingatkan 2-3 kali. Ada ayatnya itu, ya. Mereka itu sama seperti hewan yang dilahirkan hanya untuk dibinasakan, ya. Bahkan dikatakan di Galatia 1 ayat 8 dan 9, jikalau seseorang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan para rasul, terkutuk. Jadi tidak usah disesalkan, kita memang harus menasehati mereka, itu yang pertama. Kalau 3 kali tidak kita nasehati, tidak mengerti mereka akan nasihat kita, kita tinggalkan. Orang-orang Kristen juga di room ini, hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Saya katakan. Karena itu, kalau kita sempat tersesat sama seperti mereka, kita juga akan disebut binasa dan terkutuk. Dan itu berbahaya. Makanya kenapa sejak 3 tahun yang lalu saya sudah berdiskusi, bahkan berdebat dengan bidat-bidat, bukan hanya Mikana saja. Semua bidat sudah saya perdebatkan itu. Ya, jangan sampai kita tergiring sama ajaran-ajaran sesat. Kak Agatha, sebenarnya itu simple banget sebenarnya kalau memang maaf yang teman satu apologet ini memang sebenarnya itu menyelaraskan dengan sebenarnya itu mudah. Orang-orang yang tidak berapologet pun paham tentang bagaimana tentang yang kemarin topik itu. Saya aja sangat paham, tanpa harus saya tanya aku paham begitu. Walaupun saya bukan yang sungguh-sungguh di dalam ini ya, mempelajari betul ini ya. Sangat mudah dimengerti gitu. Sebentar, kalau memang mudah kenapa Mikana tidak mau mengerti? Bahkan dia tidak tahu arti Tritunggal. Dia tidak mengerti bahkan Tritunggal. Tapi dia menyalahpahami Tritunggal gitu. Makanya saya bilang, Tritunggal itu bukan ajaran Tertullianus, bukan ajaran Athanasius, bukan ajaran saya. Itu ajaran Yesus. Sudah saya bilang, Yesus yang ngajar, tapi kan dia tidak mau. Dia mau Yesus itu berbohong sesuai dengan kehendaknya. Makanya saya bilang, berhenti kamu Mikana dari kesesatanmu. Tidak salah kan kalau Tuhan Yesus sendiri bilang mereka seperti binatang. Sebab apa? Mereka tidak berakal.
Ya. Tidak berakal sama sekali. Yesus selalu mengatakan aku anak Allah. Kenapa dia fitnah Yesus sebagai Bapa Allah? Ini kan kocak gitu loh. Bahkan ayat yang dia tunjukkan, terpujilah Bapa dari Allah kita. Itu loh, Bapa dari Allah kita Yesus. Siapa? Allah. Datang dia, Bapa Allah kita yaitu Yesus. Nggak nyambung dia. Dia aja membaca ayat nggak bisa. Bingung saya. Kayak kamu tadi. Kamu kalau tidak saya kasih tahu nggak tahu kan? Ulangan Ya, tadi. nggak tahu. Karena itu. Makanya saya bilang hati-hati dengan guru-guru sesat yang tidak belajar seperti dia. Belajarlah dari para rasul. Kak Makanya- Gata, sebenarnya Kak Gata, maaf saya potong. Sebenarnya itu saya nggak mau membahas ini di sini sebenarnya. Nggak masalah. Karena ya itu tadi, maksud aku itu kayak mana ya? Jadi apa bahasa ada ibaratnya itu loh, susu apa? Rusak susu sebelanga, apa bahasanya Karena itu ada nila itu? setitik rusak susu sebelanga. Iya kan sayang menurut aku sih. Kenapa kamu bilang sayang? Coba baca 1 Korintus 11 ayat 19. Penyesat itu harus ada di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Kenapa malu? Ada semua ayatnya. Disebutkan lagi di kita. Ada lagi ayatnya. Makanya aku bilang, saya berbicara di sini bukan tidak ada dasar. Andai kita punya guru yang benar, kita nggak akan tersesat. Apapun pertanyaan orang, itu pasti ada jawabannya. Dan saya tidak pernah pakai asumsi. Yang di bawah ini Iya, boleh cek. Setiap apa yang saya katakan, itu ada dalilnya. Kalian boleh tinggal googling aja, keluar itu semua. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mengeluarkan narasi sesat saya seperti Mikana. Narasi dia kan sesat. Satu ayat di SCGC. Saya cuma nanya Markus, dia jawab sampai ke perjanjian lama, perjanjian baru, kemana-mana. Sesimpel itu tentang Tritunggal aja dia tidak ngerti. Apalagi? Kalau masih kurang dari Kak Gata, ada Elia Miron. Carilah pengajaran dari gereja. Karena Yesus mendirikan gereja, bukan sekolah teologi. Gereja yang mana? Gereja yang bersanad apostolik atau bersanad sampai ke rasul. Jangan pernah kamu ngaku Kristen kalau kamu terima ajaran yang bukan dari rasul. Karena Yesus mengutus rasul. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan mereka untuk Matius 28 ayat 19. Jadi kalau kamu cari dari gereja yang entah berantah, kamu akan tersesat, Dek. Saya katakan itu. Kak Makanya Gata, carilah gereja yang benar-benar dia pengajarannya itu mata rantainya itu sampai ke rasul. ya Kak Gata, itu inboxnya DM-nya aktif nggak? Nggak tahu saya. Enggak Kak Gata. Aktif. Saya minta nomor handphone nanti ya, saya DM ya nanti ya. Boleh nggak? Silakan. Saya minta nomor HP kakak. Saya Silakan. mau ngobrol langsung, ada hal penting. Nggak perlu di sini sih. Silakan. Iya. Baik kakak, itu aja sementara kak. Makasih ya kak. Tuhan Tuhan memberkati. Yesus memberkati ya kak. Ya shalom kak. Shalom. Ya, jadi teman-teman di bawah juga hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kalau kalian itu dapat pengajaran, jangan dari pengajaran yang setengah-setengah, yang campur aduk ya. Saya tidak merekomendasi ajaran yang campur aduk. Kenapa? Karena kalau ajarannya campur aduk, kita juga masuk kepada sinkretisme. Tahu sinkretisme? Jadinya kayak sebelah gitu. Semua kita akui, kita comot-comot. Enggak boleh. Karena Yesus sendiri berpesan kepada Rasul di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima baik secara lisan maupun tertulis gitu. Jangan campur-campur, mau dari sana dari sini. Oh yang itu bagus, yang ini masuk akal. Enggak boleh. Harus dari satu sumber. Sebab sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat, suksesi pengajaran kita itu harus dari Rasul, sebab sumbernya dari Yesus. Gitu. Ilalang dan gandum. Betul. Memang harus tumbuh bersama-sama. Tapi ya itu tadi. Kamu harus menjadi gandum yang tumbuh subur dan berbuah. Jangan tergencet oleh ilalang itu. Seperti itu ya.